wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati eh, Bapak Ibu penguji Bapak Ibu penguji PPL, yang kami hormati Ibu Koordinator PPG Winji Samarinda, Ibu Nyutono Wijaya MPD. Kami hormati para wali kelas dan yang kami hormati para pengelola PPG. Syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, sehingga kita semua bisa mengikuti kegiatan PPL eh, secara online dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam hendaklah selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu, tanpa memanjang waktu, langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita Nuwajah MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmu sholihat. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu kembali Bapak Ibu di siang hari ini dalam rangka acara refreshment pelaksanaan PPL bagi dosen dan guru pamong. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan PPL. Eh, Mungkin sebelumnya eh, banyak Bapak Ibu yang baru bergabung di 2024 ini untuk PPL. Jadi ada beberapa hal yang berbeda antara PPL 2024 dan PPL 2023. Saya izin share screen. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah, Mbak Yun, Sudah sudah. terlihat nggih? Ya. Baik, untuk PPL sendiri ini ada perbedaan. Untuk di 2024 ini kita banyak mahasiswa dari K2 eh, sebanyak 5 kelas, sedangkan untuk K1 sebanyak 4 kelas. Dan jumlah SKS-nya pun berbeda, berarti tagihannya pun juga berbeda. Banyak di K2, Bapak Ibu. Untuk berikut pasangan Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang akan mendampingi eh, pelaksanaan PPL selama kurang lebih 1 bulan sampai tanggal 17 19 Januari di tahun depan atau di bulan depan. Untuk kelas A, Pak Wildan dengan Bu Dahliana, saya sebagai wali kelas. Kemudian kelas B, Pak Dekan, Bapak Dr. Muhammad Eka Mahmud dengan Pak Hajirin, dengan wali kelas Pak Maulana. Kemudian kelas C, ini K2, yaitu Pak Agustiawan dengan Pak Syahril. Wali kelasnya Bu Zaka. Kemudian di kelas D, K2 juga, dengan Pak Safa dan Bu Anissa Susanti. Wali kelasnya Pak Fuadi. Kemudian kelas E, K2, Pak Nur Kholik Afandi dengan Bu Haryani, wali kelasnya Pak Azwar. Kemudian kelas F, Bu Lina dengan Ibu Aminah Tajudin.
eh, wali kelasnya Pak Asri, kemudian kelas G Pak Khairul Rijal dan Pak Subeni, kelas G wali kelasnya Pak Agil, kemudian kelas H Bu Marniati dengan Bu Yuswati, wali kelas Pak Agil, kemudian Pak Dr. Ahmad Muadin dan Ibu Hidayatus, kelas I wali kelas Pak Nanda. Eh, ini untuk plotting dosen dan guru pamong. Selanjutnya, ini Bapak Ibu ya, TRES PPG 2024, kita tak mengetahui bersama bahwa untuk waktu mulai itu sama dan waktu selesai sama, tetapi tugas di K1 ini, kenapa di sini jalan lurus? Karena tugas K1 ini standar pelaksanaan PPG, sedangkan di K2 ini tugasnya lebih banyak daripada K1. Selanjutnya, ini Bapak Ibu untuk K1 ya, K1 berarti kelas FGHI, Bapak Ibu untuk kelas FGHI eh modul ajar yang akan dipraktekkan ini hanya tiga Bapak Ibu ya, hanya tiga yaitu PBL, PJBL, dan P5. Sedangkan untuk K2 ada 5 model, Bapak Ibu, ada 5 model, ada PBL, PJBL, DBL, TPACK atau TIPEK, dan P5 PPRA. PBL sendiri, ya, PBL sendiri merupakan problem based learning, Bapak Ibu. Kemudian PJBL, project based learning, P5, P5 itu praktek P5 ya. Kalau P5 ini adalah program sekolah, mahasiswa tinggal mengikuti apa yang ada di sekolah. Kemudian tambahan untuk K2 Bapak Ibu ada DBL. DBL ini adalah differentiate based learning ya, pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dan TPACK ya, technological pedagogical active knowledge, ini yang berbeda tambahan di K2. Kita lihat tanggal pelaksanaannya Bapak Ibu. Untuk K1, PBL ini akan selesai di 31 Desember. Kemudian PJBL di 3 sampai 11 Januari. Kemudian P5 13 sampai 17 Januari. Kemudian untuk di PBL K2 di sini akan berakhir di 26 Desember, kemudian lanjut di PJBL di 27 Desember sampai 3 Januari, kemudian DBL itu 4 sampai 8 Januari, dan TPACK 9 sampai 14 Januari, P5 14 sampai 17 Januari. Kita lihat di sini Bapak Ibu, waktu mulainya sama tanggal 21 Desember dan waktu berakhirnya sama tanggal 17 Januari, namun eh yang dilaksanakan itu lebih banyak K2 daripada K1. Di sini tagihan tugas-tugasnya, Bapak Ibu, tagihan tugas mahasiswa. Eh, Sebenarnya modul ajar kan atau RPP itu sudah dibuat Bapak Ibu nggih, sudah dibuat ketika lokakarya kemarin, dan lokakarya kemarin juga didampingi oleh Bapak Ibu guru pamong. Jadi untuk guru pamong memang tidak kami switch, artinya agar masih ada pendamping di guru pamong atau di pembelajaran sebelumnya. Sedangkan untuk dosen memang kami switch antara pelaksanaan lokakarya dan pelaksanaan PPL Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, modul ajar yang dikumpulkan oleh mahasiswa itu sudah tidak perlu diubah karena itu sudah hasil review. Tinggal prakteknya saja disesuaikan. Ya, jadi kita mengarahkan untuk di prakteknya saja, nggih, Bapak Ibu. Yang pertama ini ada praktek 1 foto dan praktek 2 video. Untuk foto dan video ini, Bapak Ibu, sebenarnya ini kendala di lapangan. Kendala di lapangan adalah karena sekarang sudah mulai libur sekolah, nggih, Bapak Ibu. Sekarang mulai libur sekolah dan eh, ada beberapa mahasiswa sebenarnya yang sampai sekarang ini sudah tag video PPL duluan. Itu kami persilahkan. Karena eh,
siswanya libur, jadi mereka sudah ada beberapa yang sudah ngambil video itu di minggu kemarin, itu sudah ada, dan eh, it- dan itu belum pengarahan PPL karena kemarin mereka masih sibuk di peer teaching dan kompre. Jadi pengarahannya itu kami baru tadi pagi di mahasiswa. Jadi apabila nanti ada kekurangan dari apa-apa yang sudah diupload oleh mahasiswa di videonya, nanti itu sebagai bahan refleksi mahasiswa. Tapi nanti ketika Udah Januari, gitu. ya, ketika Banyak Januari, tapi mereka real Ada sudah tuh kan? real apa Beli yang mengambil mana? video ini dengan atau ini. siswanya. Jadi nanti Kalau mungkin Kang Bimo di itu langsung rapid juga, Mas. untuk K1 di Berarti PBL-nya berarti udah Bapak rapid Ibu ya. juga nanti. Kalau Bapak Ibu Nyimpan menemukan di juga. video pembelajaran Itu sudah. PPL yang di tag mahasiswa itu mungkin masih ada yang Pada ini udah betul. kurang-kurang, nggak tidak masalah. Yang penting itu nanti direfleksikan nanti di Betul. video selanjutnya di bulan Januari di PJBL itu bisa Ada disesuaikan. suara lain. Dan ada mungkin Bapak Ibu yang menemukan siswanya itu hanya cuman 5 atau 7 atau sampai 10. Nah, itu kami perbolehkan selama bulan Desember. Karena kita kendala di lapangan seperti itu dan ini sudah ditetapkan secara nasional juga, bukan hanya keputusan kami tapi di grup Kaprodi se-Indonesia. Ini merupakan eh, apa mekanisme pelaksanaan PPL untuk yang khusus bulan Desember. Berarti untuk K2 kan tadi PBL dan PJBL itu selesai di Desember. Berarti dua video ini diperkirakan hasilnya akan sama atau siswanya itu sedikit, tetapi nanti di DBL dan TPACK mereka real mengambil di bulan Januari. Ya, real di semester baru ya kalau di sekolah. Kemudian foto dan video ini kemarin kalau di batch 1 kemarin memang 2 kali praktek Bapak Ibu. Foto sendiri, video sendiri. Jadi 2 kali praktek. Setelah praktek 1 mereka merefleksikan nanti memperbaiki di praktek kedua. Tapi di batch 2 ini kami buat lebih simple karena keadaan libur tadi ya, libur nasional tadi. Jadi untuk foto dan video bisa langsung dipraktekkan. Jadi 1 kali ambil video saja, nanti bukti fotonya mungkin bisa screenshot saja dari hasil video yang diambil. Begitu saja, lebih simple. Kemudian selanjutnya ada praktek PTK, Bapak Ibu. Praktek PTK. Praktek PTK kita sepakati untuk 2 siklus ya, Bapak Ibu ya, 2 siklus. Apabila judul PTK-nya sesuai dengan modul ajar yang disusun, maka mahasiswa bisa langsung mengambil data ketika pelaksanaan modul tersebut. Namun, apabila judul PTK-nya tidak sesuai dengan modul ajar, maka mahasiswa bisa mengambil di lain waktu. Misalnya nanti pelaksanaan yang PBL yang K1 kan kurang lebih 10 hari, mungkin di 2 hari mengambil praktek video, kemudian nanti di hari yang lain mengambil siklus untuk PTK, siklus pertama. Kemudian selanjutnya ada praktek P5. Praktek P5 ini pun Bapak Ibu adalah praktek yang mungkin sudah mereka ambil. Karena gelar karya itu kalau tidak salah sudah Desember kemarin ya, kalau Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru Pamong mungkin tahu di sekolah itu gelar karya P5 itu mungkin di Desember awal kemarin atau akhir November. Itu juga sudah kami sampaikan ke mahasiswa untuk mengambil video. Jadi eh video itu sebenarnya sudah ada, mungkin tinggal diedit oleh mahasiswa. Karena tidak mungkin Bapak Ibu ada gelar karya nanti di bulan Januari ya, karena sudah semester baru, nanti program P5-nya itu pasti baru lagi. Karena P5 ini kan program sekolah. Selanjutnya self assessment. Ya, self assessment itu mahasiswa merefleksikan diri, nanti di sistem juga ada, nanti dijelaskan di LMS. Kemudian kegiatan laboratorium ini mahasiswa dengan kami, laporan akhir PTK dan review dosen dan guru pamong. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan modul ajar ya, modul ajar yang dipraktekkan sesuai dengan yang disusun pada lokakarya. Ya, jadi sudah tidak diubah. Yang penting ketika PBL berarti sintaksnya PBL.
Ketika PJBL, sintaksnya PJBL. Ketika DBL, berarti ada differentiate based learning-nya. Kemudian ketika TPACK, ada poin-poin yang ada TPACK-nya. Begitu nggih, Bapak Ibu, untuk yang eh, modul ajar. Kemudian selanjutnya, ini Bapak Ibu identifikasi sintaks modul ajar. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengevaluasi atau mereview hasil PPL mahasiswa, itu pastikan mereka membuat video sesuai sintaks. Misalnya nanti di praktek PBL, ternyata sintaksnya ada yang kebalik, ada yang terbalik begitu. Ketika mungkin disusun di modul ajar sesuai, tapi di sintaksnya itu kebalik. Nanti bisa jadi evaluasi mereka. Jadi di next ketika ambil video itu mereka bisa perbaiki ya di modul selanjutnya. Kemudian penyusunan modul ajar berbasis penilaian UKIN dan penilaian videonya juga berbasis penilaian UKIN. Ini untuk PTK tadi Bapak Ibu ya sudah kami jelaskan. Kita identifikasi judul PTK-nya. PTK-nya adalah PTK yang sudah mereka buat ketika lokakarya kemarin, proposalnya ya. Apabila PTK sesuai dengan MA, modul ajar, maka bisa langsung ambil data pada praktek 1 atau 2. Apabila tidak sesuai, maka diambil sesuai jadwal. Kemudian Bapak Ibu, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong, ini merupakan hasil evaluasi dari pembelajaran atau pelaksanaan PPG sebelum-sebelumnya. Pelaksanaan review harus secara holistik, Bapak Ibu. Artinya holistik, bukan sampling. Bukan sampling, misalnya dalam satu kelas ada 20 mahasiswa, maka 20 mahasiswa punya hak yang sama untuk mendapatkan review dari dosen dan guru pamong. Jadi bukan sampling hanya 1 atau 2 mahasiswa yang direview, kemudian yang lain mengikuti, tidak. Jadi nanti juga kami kontrol melalui wali kelas. Intinya semua mahasiswa berhak mendapatkan evaluasi dan review masukan dari Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Dan untuk penilaian diharapkan bisa tepat waktu di input, nggih Bapak Ibu, kami juga sudah menyampaikan mahasiswa, dosen dan guru pamong tidak akan bisa menilai kalau mahasiswa juga terlambat dalam upload video atau upload tugas-tugasnya. Jadi kami harapkan mahasiswa juga bisa on time. Untuk P5 Bapak Ibu, untuk P5 di sini ada 5 kita menggunakan contoh 1 Bapak Ibu ya, yang pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi dan tindak lanjut. Ini sebenarnya sudah ada di mahasiswa, nanti Bapak Ibu tinggal menilai hasil dari video dari mahasiswa tersebut. Nanti juga jangan lupa Bapak Ibu, ketika tag video, mahasiswa bisa diarahkan untuk mengambil kamera landscape, bukan potret, nggih. Dan ini juga sudah kami jelaskan ke mahasiswa. Kemudian detail pelaksanaannya ada di sini. Ini untuk K1 Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang K1 bisa diperhatikan di sistem. Di sini saat kami sudah di Zoom, di sini kami sudah membuat detail pelaksanaan apa saja tugas-tugas dosen, guru pamong dan mahasiswa ketika pelaksanaan PPL. Yang pertama, Bapak Ibu, besok di tanggal 21 Desember, ya, besok hari Sabtu, Bapak Ibu nanti akan di-invite oleh wali kelas di grup kelasnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan kontrak belajar. Nanti kontraknya yang diupload ini saja Bapak Ibu. Nanti ini kami share, tinggal bawahnya nanti ditulis atau ini nanti diganti kontrak belajar PPG begitu. Nanti di bawah tinggal di tanda tangan ya, dibubuhkan tanda tangan Bapak Ibu.
Yang pertama untuk K1, kita fokus di K1 dulu Bapak Ibu. Untuk PBL di hari pertama ini adalah kontrak belajar. Kita pastikan semua mahasiswa kita sudah menyelesaikan modul ajar, medianya, sumber belajar, dan LKPD khusus PBL. Kemudian di selanjutnya ada praktek PBL 1, ada praktek PBL 2. Ya Bapak Ibu ya, coba Bapak Ibu bisa lihat di tanggal 23 dan 27. Tapi ini timeline ini adalah timeline opsional. Artinya apabila nanti mau praktek di tanggal 23 silahkan. Tapi kami arahkan untuk praktek di tanggal 23 langsung ambil foto dan video karena agar mahasiswa bisa cepat mengedit video ya, mengedit video dan menguploadnya. Kemudian self assessment juga mereka diharapkan untuk mengisi di sistem. Kemudian Bapak Ibu untuk review ya, review diadakan di tanggal 26 Desember atau bisa di tanggal 27 Desember. Jadi setiap selesai upload video, jadi ketika mahasiswa semua sudah upload video, maka Bapak Ibu bisa menjadwalkan untuk mereview ya. Di sini eh, ada review perbaikan modul ajar dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melaksanakan review di tanggal 26 atau 27 dan mengarahkan PTK. Ya Bapak Ibu ya, mengarahkan PTK, kemudian seharusnya seperti apa penulisan PTK dan lain sebagainya. Di sini apabila mahasiswa mengambil PTK yang sama dengan MA, artinya judul PTK-nya sama dengan MA, maka di sini mahasiswa bisa langsung mengambil siklus 1 PTK-nya. Kalau belum berarti nanti bisa di next. Intinya pelaksanaan PBL dari 21 sampai 31 Desember. Untuk di PJBL sama Bapak Ibu ya, tagihannya sama. Jadi sebelum mulai itu Bapak Ibu harus pastikan modul ajar ada, media pembelajaran dari mahasiswa ada, kemudian LKPD juga harus lengkap. Kemudian setelah itu praktek, praktek Bapak Ibu praktek ini mungkin karena tanggal 3 ini masih liburan ya Bapak Ibu ya, tanggal 3 masih libur, nanti mungkin mereka akan praktek di tanggal 5 atau di tanggal eh sorry, di tanggal 6 Bapak Ibu, di tanggal 6 Januari. Nah, jadi nanti reviewnya bisa setelah mereka semua upload video dan upload foto. Untuk P5 ini waktunya lebih sedikit lagi ya Bapak Ibu, waktunya lebih sedikit lagi. Jadi untuk P5 bisa persiapan dulu di tanggal 13, kemudian upload video, mengambil video kalau yang belum mengambil video, kemudian editing video sampai nanti laporan akhir PTK. Ya Bapak Ibu ya, sampai nanti laporan akhir PTK. Bapak Ibu jangan lupa untuk setiap akhir modul, misalnya modul PBL, ini hasil siklus 1 harus diupload oleh mahasiswa. Kalau misalnya memang belum praktek, berarti nanti di sini adalah proposalnya yang diupload. Di PJBL, ya, di PJBL harus upload siklus 1 dan siklus 2. Nanti di P5 PPRA untuk PTK-nya mereka harus upload sistem sampai akhir. Artinya dari laporan PTK dari awal sampai akhir, sampai hasil penelitiannya. Ini untuk yang K1, untuk yang K2, lebih rumit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kelas A sampai kelas E. Jadi di sini ada PBL ya, PBL di sini akan praktek di tanggal 23 Desember. Kemudian setelah itu mereka bisa langsung ambil PTK, kemudian setelah reviewnya di tanggal 26 Desember. Bapak Ibu, tanggal 26 Desember. Kemudian nanti tanggal 28 itu sudah masuk PJBL Bapak Ibu nggih. Ya, di PPG nggak ada tanggal merah. Ini aja harusnya cuti bersama sudah tidak ada apa di sistem tidak ada cuti bersama. Jadi nanti Bapak Ibu untuk K2 bisa review di tanggal 26,
Kemudian untuk itu tadi untuk PBL, kemudian untuk PJBL Bapak Ibu bisa review, mereka praktek sendiri, kemudian di-review di tanggal 3 Januari. 3 Januari nggih Bapak Ibu, untuk PJBL. Ingat Bapak Ibu, setiap awal dari modul itu wajib ada sinkronus dengan dosen dan guru pamong. Artinya kita menanyakan kesiapan mereka sebelum praktek di lapangan itu seperti apa, apakah ada hal-hal yang masih kurang dan lain sebagainya, itu kita wajib menanyakan ke mahasiswa. Kemudian selanjutnya di DBL Bapak Ibu, di DBL sama, tapi waktunya ini lebih sempit, hanya 4 hari saja. Di tanggal 4 mereka persiapan, kemudian tanggal 6 mereka praktek, kemudian nanti akan direview di tanggal 8 ya Bapak Ibu. Untuk PTK, kalau tadi sama seperti K1, apabila PTK-nya sama dengan MA, maka disesuaikan saja mengambil datanya. Apabila tidak sesuai MK, maka di MA, maka disesuaikan saja. Saya mohon izin dulu sebentar. Selanjutnya DBL selesai, kemudian TPACK. Untuk K2, untuk PTK-nya Bapak Ibu, untuk PTK-nya Bapak Ibu bisa pastikan ke mahasiswa, ditanyakan satu-satu PTK-nya seperti apa, kapan mau ambil siklus. Misalnya mahasiswa A, kapan mau tek siklus 1. Misalnya ketika PBL 2 kali, karena dia judulnya berkaitan dengan PBL. Tapi yang tidak tidak berkaitan kan mungkin bisa mengambil siklus 1-nya di PBL, siklus 2-nya di PJBL. Intinya Bapak Ibu juga apa bisa di-review ya, di-review hasil PTK-nya sementara. Karena di setiap sub ini, setiap modul, setiap MA itu ada waktu untuk upload. Kemudian TPACK dan TPACK sama Bapak Ibu ya, TPACK dan DBL sama. Kemudian terakhir P5. P5 sama dengan K1 Bapak Ibu, nanti akan diupload oleh mereka videonya, kemudian Bapak Ibu review. Intinya di setiap akhir itu akan di-review, wajib di-review, dan mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan review dari dosen dan guru pamong. Jadi bukan sampling. Untuk laporan akhir PTK di-upload di P5 PPRA. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk apa? Untuk dari saya, satu lagi Bapak Ibu, ini ada self assessment. Di self assessment ini nanti di sistem mahasiswa wajib apa namanya, mengumpulkan ini. Di sistem nanti akan muncul satu-satu saja Bapak Ibu sesuai pilihan mahasiswa, tapi ketika Bapak Ibu mendapatkan ini tinggal diterima saja, diterima ketika mereka sudah mengupload semuanya ini. Nanti mereka dari misalnya dari tahap pendahuluan ada 1 dari 3 pernyataan diri, nanti mereka akan pilih satu, mereka linkkan atau mereka upload bukti fotonya. Intinya ketika self assessment juga wajib dinilai oleh dosen. Ini yang baru dari pelaksanaan 2024. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin sesi Q&A. Mungkin sesi Q&A. Baik, terima kasih Ibu Yunita Nuwaidi MPD. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kedengaran Bu Izin. Yunita? Saya sedikit Bu Yun, Pak Sahril. Ya, silakan Pak. Silakan Pak.
Makasih Pak Asri. Buyun sedikit yang mau saya tanyakan. Masalah tadi yang praktek PPL ya. Itu kan kata Buyun minimal 7 orang ya. Nah kemarin di kelas C itu ada yang begini. Pak, kalau nggak sampai 7 orang gimana? Karena di sana kan minoritas ya di Kutai Barat itu. Nah itu kemarin bahkan mungkin di tempat saya itu katanya hanya ada 4 orang gitu loh siswanya. Nah kalau hanya 4 bagaimana? Mungkin itu saja Bu Yun. Terima kasih. Selamat. Baik, Pak. Terima kasih. Silahkan, nggak apa-apa Pak, karena eh, ada juga beberapa mahasiswa kita ini dari Mahulu, nggih, Bapak Ibu. Mahulu, karena Bubar, Mahulu bubar. ini kita Ya betul. minoritas, jadi mereka ada yang cuma dua, tiga begitu. Empat nggak masalah Pak. Empat nggak masalah, yang penting ada interaksi siswa dengan guru. Itu khusus bulan Desember ya Pak. Kita sepakati bersama, khusus bulan Ya, Desember boleh di bawah 10 atau 5 ya 5. Tetapi ya nanti Bu Yun ya. sudah di Januari real prakteknya dengan satu kelas siswa real. Ya Bapak Ibu ya, kita sepakati bersama. Jadi jangan ada perbedaan antara kelas. Nanti mereka bertanya-tanya antara kelas. Demikian. Ya, terima kasih Bu Yun. Oke, izin Bu Yun. Baik, selanjutnya Bu Haryani, silakan Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya untuk K2. Di PPL kan K2 ini kan ada 5 ya MA-nya. PBL, PJBL, DBL, TPEK, dan P5. Nah, yang saya tanyakan adalah PTK-nya. Ketika PTK di apa di P5 full dari awal sampai akhir. Nah, siklus pertama apakah di PJBL eh atau di DBL ke TPEK atau gimana? Karena itu ada 5 Bu Yun. Nah, kalau seandainya di PBL dia self assessment yang dimasukkan, bingung saya nilainya. Mungkin itu karena kemarin di B1 juga saya bingung kesusahan untuk menilai karena tidak sesuai dengan kriteria penilaian gitu. Atau memang disesuaikan bahwa di siklus pertama itu DBL, siklus kedua TPEK, siklus seluruhnya itu P5 gitu. Nah, yang PBL sama PJBL itu yang saya bingung. Mungkin itu Bu Yun. Oke, baik. Terima kasih Bu Haryani. Eh, karena kan semua siswa mahasiswa ini kan judul PTK-nya beda-beda, Ibu. Ada mungkin yang sesuai dengan MA, ada yang tidak, ada yang tidak sesuai dengan MA. Nah, untuk yang proposal secara full, ya proposal karena ini dosennya ada yang baru, nggih, Bapak Ibu, dosennya baru semua. Untuk proposal itu full di PBL. Semuanya kita sepakati di PBL bersama. Kemudian bagi yang MA-nya sesuai, artinya dia judul PTK-nya itu misalnya apa peningkatan motivasi siswa dalam dengan model pembelajaran problem based learning. Berarti kan itu kan ongoing, dia bisa mengambil hasil siklus satunya di PBL begitu di PPL PBL. Nah, itu bisa langsung diupload. Jadi memang mungkin akan ada perbedaan apa hasil uploadan mahasiswa karena mungkin ada yang sudah selesai mengambil data di PBL siklus 1. Mungkin ada yang belum ketika PBL. Nah, nanti dia di PJBL mengambil ada yang sudah mengambil data di siklus 2. Nah, nanti dia berarti yang diupload adalah laporan di siklus 2. Begitu, Bu. Artinya disesuaikan dengan judul PTK-nya, jadi disesuaikan dengan judul PTK-nya, apakah sesuai dengan MA atau tidak. Intinya tetap diambil 2 siklus. Kemudian, kalau tidak salah, di sistem itu nanti walaupun mereka upload ya, walaupun dosen menilai, tapi yang terekap di sistem itu hanya laporan PTK akhir yang di P5, hanya di laporan PTK akhir. Jadi laporan PTK akhir itu lengkap dari awal sampai terakhir apa hasil siklus 1, hasil siklus 2, pembahasan sampai closing, daftar pustaka, bukti-bukti. Nah, itu nanti diupload di P5 dan yang terrecord di sistem tuh hanya yang P5. Yang di P5 yang PTK-nya ya.
yang lain-lain itu sebenarnya nggak terikut. Insya Allah kalau tidak salah tadi kalau lihat di sistem LMS. Begitu nggih Bu Haryani? Ya, berarti mungkin untuk PPL yang itu kita tetap mereview, tetapi tidak menilai yang menilainya yang di P5 ya, Bu. Nggih, betul betul Bu. Betul Bu. Siap, makasih Bu. Oke, sama-sama. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke eh, selanjutnya, ya, Bu. Yang pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Maulana. Kepada Bapak Ahmad Maulana dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pamong dan dosen PPL tahap 2 2024. Yang saya hormati Kaprodi PPG UIN Samarinda Bu Yunita Nur Aziza MPDI. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya share screen LMS untuk PPL. Mungkin sebagian guru pamong sudah pada paham. Jadi ini untuk dosen-dosen atau guru pamong yang baru. Oke. Baik, untuk alurnya sama, masuk ke sistem di space Kemenak. Ini saya masuk ke akun dummy. Oke, baik. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu yang baru masuk. Nanti pilih yang di PAI Lokakarya PPL. Klik. Ini saya masuk dulu ke akun dosen. Bapak Ibu fokus di menu sebelah kiri ada lokakarya, PPL sama chat. Jadi nanti Bapak Ibu klik menu PPL. Saya kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini untuk tampilan dosen yang mengajar atau guru pamong yang mengajar di K1. Hanya ada 3, yaitu PBL, PJBL, sama P5. Tapi kalau K2 nanti ada 5. Oke, tampilannya nanti seperti ini. Baik, kita mulai satu-satu. Yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu untuk besok fokus di PBL, baik K1 maupun K2. Bisa klik lihat modul. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat pengisian nilai. Untuk besok atau malam ini, untuk dosen sebisa mungkin memasukkan ini kontrak belajar. Jadi di menu pendahuluan di sini ada kontrak belajar. Ini kebetulan sudah kami isi. Jadi cara mengisi kontrak belajarnya nanti ada kolom biru di sini, masukkan kontrak belajar, Bapak Ibu bisa klik. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu nanti kan kami berikan kontrak belajar yang tabel tadi. Cara memasukkannya bisa dengan copy paste saja. Itu bisa. Ini saya copy, terus saya masukkan ke sini. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu. Jadi cukup Bapak Ibu copy paste saja ke sini, baru klik simpan. Jadi itu memudahkan Bapak Ibu dalam memasukkan kontrak belajar. Tapi kontrak belajar juga sudah kami share di grup nanti juga, sehingga mahasiswa bisa lihat WA, kapan jadwal review, dan sebagainya. Oke, itu yang pertama dilakukan. Setiap modul, PBL, PJBL, dan seterusnya itu kontrak belajarnya sama. Oke. Selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, ada menu bahan ajar. Jadi di sini tugas Bapak Ibu di LMS ini sebenarnya hanya melihat file mahasiswa dan memberikan penilaian. Untuk bahan ajar dan perangkat pembelajaran, ini tampilannya ketika mahasiswa sudah mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Ini tampilan yang pertama ini ketika Bapak Ibu melakukan revisi atau Bapak Ibu menolak, tapi sebisa mungkin sepertinya di kita, karena kan ini kan materinya ini sudah dilakukan di Lokakarya. Jadi sebisa mungkin nggak usah direvisi, tapi
diberikan catatan saja pada saat penilaian. Saya contohkan yang belum dinilai yaitu mahasiswa contoh 5, klik penilaian. Oke. Nah, ini akan muncul file RPP mahasiswa sama file perangkat pembelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di sistem dan tugasnya Bapak Ibu bisa di tanda panah ke bawah. Nah, Bapak Ibu lihat penilaiannya gimana ketika Bapak Ibu mengembalikan tugasnya ke mahasiswa tadi. Dosa karena dilakukan di lokakarya, jadi atau Bapak Ibu ini, misalkan kita pilih 9. Jadi untuk identitas sekolah, nah ini pilihan jawabannya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Di mana setiap pilihan jawaban itu juga punya nilai masing-masing. Untuk sangat baik itu nilainya 9 sampai 10. Untuk baik itu nilainya 6, 7, 8. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan hasil tugas mahasiswa. Oke, identitas sekolah, rumusan kompetensi awal. Nah, ini semua harus diisi. Saya contohkan mengisi Bapak Ibu. Penyajian aspek P5. Oke, kita isi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang kurang mengisi, maka di akhir nanti tidak bisa disimpan nilainya. Jadi ini semua harus terisi, memang cukup banyak Bapak Ibu. Oke, saya isi. Nah, ini ada assessment. Ya. Oke, oke. Nah, ternyata ada 20 indikator Bapak Ibu ya, sampai daftar pustaka yang memadai. Nah, di sini langsung ada total nilai 168 dengan nilainya adalah 84. Di sini juga tertulis ambang batas nilai lulus adalah 70. Nah, ketika Bapak Ibu ngerasa ini masih banyak kurangnya atau gimana, nah Bapak Ibu bisa, ini wajib ya Bapak Ibu, ini wajib memberikan catatan. Jadi kalau tidak diberikan catatan, maka tidak bisa klik simpan nilai, nanti nggak bisa tersimpan. Jadi Bapak Ibu, misalkan modul ajar kurang link jurnal apa dan seterusnya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mau memberikan catatan kepada setiap mahasiswa seperti itu. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu juga bisa lihat apakah sudah terjawab semua atau tidak. Setelah itu klik simpan nilai. Nah, maka mahasiswa yang tadi belum ada nilai, ketika sudah diberikan nilai, tampilannya seperti ini. Jadi untuk melihat mana yang belum dinilai, itu bisa melihat dari kolom dinilai. Itu tugas pertama Bapak Ibu nanti untuk menilai bahan ajar dan perangkat pembelajaran. Oke, kemudian di menu video pembelajaran. Oke. Nah, sama di menu video pembelajaran, apa yang Bapak Ibu lihat? Ini saya contohkan. Nah, yang Bapak Ibu lihat adalah seperti yang dikatakan Bu Yunita tadi, mahasiswa mengupload foto kegiatan dan link video. Jadi kami sudah arahkan juga untuk mengupload di YouTube sehingga nanti linknya yang akan di copy paste ke sistem. Oke, ini contoh mahasiswa yang sudah dinilai. Coba kita lakukan penilaian ke mahasiswa yang belum dinilai. Oke, nah sama Bapak Ibu ya. Jadi untuk penilaiannya, semua indikatornya sudah ada di sistem. Untuk guru membuka pelajaran, nanti Bapak Ibu nonton videonya gimana, memotivasi siswa gimana, dan seterusnya. Ini kita isi lagi. Tahap inti,
Bagaimana guru menyajukan penyajian materi. Oke, kita nilai. Nih. Jadi ini Bapak Ibu lakukan untuk setiap mahasiswa nanti dalam memberikan penilaian. Kalau dulu mungkin bisa langsung masukkan nilai saja. Nah, kalau sekarang ini setiap indikator di sistem harus diisi. Oke, 17. Oke, kegiatan penutup. Nah, ini ada 25, ternyata masih ada lagi Bapak Ibu. Ini yang mungkin Bapak Ibu harus sambil cicil-cicil juga dalam melakukan penilaian. Oke. Baik. Ada kegiatan samapta juga. Oke, nah ini sudah selesai Bapak Ibu. Memang cukup banyak. Di sini juga sudah ada jumlah nilai sama rata-ratanya menjadi 85 dan Bapak Ibu juga masih wajib memberikan review. Misal video eh, pembukaan kelas kurang menarik atau apa setelah Bapak Ibu ya, tergantung tampilan mahasiswa seperti apa. Di sini juga sudah ada 43 pertanyaan terjawab dari 43. Bisa klik simpan nilai. Oke, ini sudah berubah dari yang belum dinilai menjadi sudah dinilai. Oke, jadi sebenarnya kalau di LMS ini tugas Bapak Ibu ya itu menilai saja, akan lebih banyak mungkin berkomunikasi lewat Zoom dengan mahasiswa. Oke, selanjutnya setelah bahan ajar dan perangkat pembelajaran, video pembelajaran, Bapak Ibu juga di sini ada menu PTK dan lembar kerja. Nah, namun seperti yang dikatakan Bu Haryani tadi, untuk penilaian PTK, Bapak Ibu lakukan di P5 saja. Jadi kenapa? Tapi Bapak Ibu tetap harus mengklik menu ini karena bisa melihat ini. Misalkan mahasiswa contoh 5. Bapak Ibu kan kami arahkan tadi mahasiswa untuk mengupload proposal lengkap di PBL. Jadi di sini Bapak Ibu tugasnya ya ini melihat oh proposalnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari juga bagaimana apa yang dilakukan dalam PTK mahasiswa. Tapi nggak usah diberikan penilaian. Ini nggak usah diberikan penilaian. Di P5 nanti baru Bapak Ibu berikan penilaian. Kenapa nggak bisa diberikan penilaian? Karena semuanya ini masih proposal, masih belum lengkap. Yang lengkapnya itu ada di P5. Oke, nah ini andai kata ini sudah di P5, kita lakukan penilaian. Penilaiannya sama Bapak Ibu, semua indikator sudah ada. Nih, penilaian judul penelitian memenuhi ketentuan. Jadi skornya di sini 0 sampai 4. Jadi harus Bapak Ibu ubah, ini kita isi. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan PTK yang diupload mahasiswa. Kembali lagi, yang dinilai hanya pada saat P5. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, nanti di sini PTK pendahuluan kurang penelitian. Oke. Baik, ini tampilan ketika sudah diberikan penilaian. Nah, kembali lagi Bapak Ibu ya, untuk PBL itu nanti mahasiswa mengupload proposal lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa membaca PTK setiap mahasiswa. Nanti Bapak Ibu arahkan setiap review bagaimana yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Oke, jadi ada menu bahan ajar dan perangkat, menu video pembelajaran, PTK,
tadi ada self assessment di mana tugas Bapak Ibu hanya menerima refleksi diri mahasiswa. Kalau di contoh akun DAM ini nggak ada Bapak Ibu. Saya masuk ke akun dosen. Ini saya masuk ke akun dosen Pak Husni pada saat tahap 1 kemarin. Bentuk self assessment itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap mahasiswa mengumpulkan self assessmentnya. Tugas Bapak Ibu hanya ini. Kita coba. Jadi nanti mahasiswa setiap memilih mengupload gambar, tugas Bapak Ibu hanya langsung ke bawah, yaitu di sini. Bisa diterima, bisa ditolak tanpa memberikan nilai sama sekali. Jadi pilih diterima, catatan dosennya apa, langsung simpan penilaian. Jadi nggak ada poin 1 sampai 4 dalam penilaian self assessment. Jadi hanya diterima atau ditolak. Seperti itu. Oke, itu untuk yang self assessment. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu jangan lupa di menu review. Jadi di review ini biasanya untuk dosen wajib membuat ini Bapak Ibu dosennya nanti membuat diskusi. Jadi diskusinya Bapak Ibu buat di mana sama kayak di Lokakarya, mahasiswa itu diskusi di sini hanya untuk mengomentar hadir. Jadi di sini Bapak Ibu berikan instruksi beri komentar hadir. Ini nggak usah di-upload file, nggak apa-apa. Conference-nya pilih Jitsi saja, tidak apa-apa juga. Klik simpan. Nah, nanti di setiap yang Bapak Ibu buat, itu akan ada mahasiswa yang mengomentar hadir. Jadi Bapak Ibu bisa klik buka diskusi. Nah, di sini nanti akan ada mahasiswa, komentar mahasiswa yang bisa dinilai. Saya coba cari. Oke, ini. Nah, ini contohnya. Nanti akan ada mahasiswa yang memberikan komentar, di mana ketika mereka memberikan komentar, Bapak Ibu wajib memberikan nilai, karena nilainya akan muncul di dashboard mahasiswa. Ini masuk penilaian. Jadi langsung beri nilai saja. Misalkan 90. Oke, seperti itu. Nanti setiap dosen dan guru pamong akan memberikan nilai di komentar hadir setiap mahasiswa. Nah, itu yang Bapak Ibu lakukan dalam memberikan penilaian di PPL. Di semua modul dari PPL 1 PBL sampai P5 PPRA. Nanti langkahnya sama semua Bapak Ibu, tapi yang Bapak Ibu perlu ingat kembali, yang diberikan penilaian PTK hanya di modul yang P5. Jadi di P5 ini saja nanti yang Bapak Ibu berikan penilaian PTK. Karena di sini sudah laporan PTK yang lengkap. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk LMS. Saya serahkan kembali ke Mas Asri. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Eh, Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, nggih? Eh, Kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja, nggih, kegiatan ini. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mungkin bisa foto bersama, nggih, Bapak Ibu. Kameranya bisa on cam. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Eh,
Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara pada siang hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara Zoom meeting secara online. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.